lebih banyak penghasilan host atau pesulap atau mentalis? YouTuber. Orang-orang yang nonton YouTube gua harusnya adalah orang-orang yang ya. Saya kan sering diundang sama YouTube-nya Mas Dedi. Wih. Sebenarnya dulu awal-awal yang melatar belakangi Mas Dedi bikin YouTube itu apa? Karena di TV ada KPI ya, maaf. Jadi banyak sempritan ya? Iya betul, jadi kadang-kadang di TV itu kita ngobrol sulit untuk bebas. Terus ada waktunya, ada iklannya, kadang mau ngorek sesuatu aja terbatas oleh ya waktu durasi terus juga ada apa batasan-batasan tertentu gitu. Nah, ketika gue ngebikin podcast, kenapa gue bikin podcast? Karena gue merasa bahwa kalau gue bikin podcast, gue bisa ngobrol 1 jam, 1,5 jam tanpa di-cut, cuman berdua doang ngobrol, nggak ada yang ngeliatin, nggak ada kamera, dan ngomong apapun boleh, selama ada rana-rananya lah gitu, ya dong. Sudah berapa tahun sih bikin YouTube? Bikin YouTube udah 8 tahun, bikin podcast udah hampir 2 tahun. Podcast kalau gue ingat. Podcast awal-awal bintang tamunya adalah Gus Miftah. Sama kita. Betul. Jadi saya bilang sama Gus, ini menarik sekali. Ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi pada saat saya pertama kali bikin podcast awal-awal tuh saya nelfon Gus Miftah. Saya bilang, Gus, podcast dong sama gue dong gitu. Oh ya wes, jam piro? Ya kan? Nanti jam 7 gitu. Berangkat. Tiba-tiba jam 7 dia sudah, jam setengah 7 dia sudah ada di studio saya. Minta makan. Apaan? Gue yang bangunin lu. Jadi kita sering datang ke Bintaro, ke tempat beliaunya masih tidur. Iya betul. Ini datang pagi-pagi, gedor, bangunin saya. Ternyata dia datang dari Jogja. Jadi dia dari Jogja datang ke podcast, habis dari podcast dia pulang lagi ke Jogja. Luar biasa. Rahasianya apa sih? Rahasianya punya teman yang banyak. Salah satunya Anda, ya kan? Punya teman yang banyak. Tidak menyakiti teman-teman, terus juga rahasianya adalah karena kita memberikan mereka waktu untuk bicara. Jadi banyak kadang-kadang gue nggak menghakimi, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang orang mau bicara aja nggak bisa gitu. Nah ini kita ngasih mereka waktu untuk bicara. Dan juga tapi yang paling awal adalah teman-teman lah, teman-teman kayak contohnya pada saat Syekh Ali Jaber datang itu karena teman juga gitu. Karena saya punya teman yang memang dekat dengan Syekh Ali Jaber, pada saat itu beliau bisa datang ke podcast saya karena itu. Temannya tapi nggak di sini. Oh gitu ya. Tapi kok perasaan belum pernah ada transferan royalti ya. Aduh. Saya punya satu foto, ada seorang pejabat datang ke studionya Mas Dedi. IG-nya Mas Dedi, gini rasanya kalau studio podcast lu diliatin sama orang penting. Coba, Puan Maharani. Betul. Ada Ibu Puan, ada Pak Juliari Batubara jadi juga. Jadi rasanya apa bro? Studio ditangi sama Ketua DPR? Dihargai. Merasa dihargai? Menurut gua dihargai. Karena kan gini, kita bisa ngelihat segala sesuatu tuh dari positif atau negatif ya. Tapi menurut gua lebih baik kita melihat hal positif, dan memang beliau juga datang pada saat itu menyenangkan. Ya di luar apapun yang orang ngomong ya. Tapi maksudnya kan gua tidak punya personal problem juga dengan beliau. Dengan beliaunya? Nggak pernah punya juga. Terus kita ngobrol juga enak. Bahkan kita bercanda-bercanda juga enak. Pak Juliari juga enak. Dan ketika datang untuk melihat studio seperti itu, menurut gua diakui. Nah, Pak Yasona salah satunya. Keren menurut gue. Karena beliau itu adalah Menhumkam ya. Dan beliau ngomong di podcast gue bahwa penjara ini sudah kepenuhan. Harusnya itu rame-ramenya gara-gara lu wawancara di rumah sakit itu ya? Betul. Jadi menurut gue beliau keren sekali karena beliau ngomong apa yang beliau mau omongin dan bebas sekali. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya tetap yang paling merubah pandangan Mas Dedi, Gus Miftah. Kenapa? Karena hanya Gus Miftah yang mampu merubah kolom agama Mas Dedi dalam KTP. Tapi ngomong-ngomong soal penghasilan, katanya gara-gara penghasilan banyak, lu kena pajak 3 sampai 4 miliar. Bener gak sih? Bener, kalau itu bener. Gini, kalau penghasilan 7M itu yang mereka cek, jadi orang tuh bisa ngecek dari Social Blade gitu. Nah Social Blade itu melihat penghasilan tertinggi di orang tersebut dikali, gue juga nggak ngerti kalinya gimana, keluarlah angka tersebut gitu bro. Sebenarnya segitu banget juga enggak itu. Tapi ya memang kalau tinggi gitu. Nah kalau pajak bayar 3 sampai 3,4 miliar itu benar karena memang gue dihampiri, diperiksa dan berkali-kali tiap tahun. Tahun lalu juga
2, berapa M, tahun ini 3,4 M gitu. Jadi ini masa pandemi masih 3,4? Betul. 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 Tapi saya bayar. Bayar saya. YouTuber itu kan begitu glamor ya di mata orang awam. Sebenarnya peluang ke depan seorang YouTuber itu bisa nggak dijadikan sebagai mata sumber pencaharian, bro? Kenapa lu ketawa? Ya? Ngomong jujur apa ngomong? Harus jujur dong. Jujur ya? Kan tagline-nya los rewel. Los gak boleh rewel. Saya tuh sulit kok ditanya seperti ini gitu ya. Karena gini, secara satu sisi, gue harus memotivasi teman-teman gue untuk, yuk kita tuh bisa menjadi kreator, kita tuh bisa jadi YouTuber, kita bisa. Tapi secara kejujuran nggak gampang gitu. Apalagi di YouTube itu gini, YouTube tuh nggak kayak TV. TV itu lu sebelum masuk TV lu pasti dilihat dulu karakter lu seperti apa, lu dinilai dulu, lu dipertimbangkan dulu. Jadi ketika acara TV dibuat itu kita udah tahu maunya seperti apa. YouTube itu semua orang bisa. Dan hanya, mungkin nggak nyampe 1% kali YouTuber yang sukses tuh nggak nyampe 1%. Jadi ketika lu mau jadi YouTuber bisa nggak? Bisa. Lu mau jadi penyanyi bisa nggak? Bisa. Lu mau jadi apa juga bisa. Cuman apakah bisa sukses apa enggak? Susah. Susah. Sangat susah. Karena gini, satu hari ada berapa juta video di jam yang sama. Yang posting ya, yang upload ya. Betul. Gimana caranya orang mau nonton video lu nggak nonton video yang lain tuh gimana caranya gitu. Jadi nggak gampang. Jadi ketika orang bilang, wah jadi YouTuber gampang, terus orang-orang punya mimpi jadi YouTuber, nggak apa-apa. Kalau lu punya sebuah kelebihan, lu punya hal yang berbeda dan lu bisa ngelakuin ya silakan lakuin gitu. Tapi kalau enggak ya gini, jangan jadikan ini sumber mata pencaharian sebelum lu punya pencarian lain dulu deh. Gitu. Jadi harus ada yang lain dulu ya. Satu hal yang barangkali begini, saya bilang begini, orang kok bisa memberikan stigma ke YouTube-nya Deddy, Smart People. Saya yang buat Pak. Oh, langsung dari you? Saya yang buat. Saya mengatakan penonton saya smart people. Penontonnya, bukan hostnya Pak. Penontonnya. Karena gini, menurut gua, orang-orang yang nonton YouTube gua harusnya adalah orang-orang yang pintar. Nah, orang-orang pintar itu bisa memilah apa yang dia mau nonton, apa yang dia nggak nonton. Bisa mendapatkan sesuatu walaupun dari tayangan yang nggak berguna pun kalau orangnya pintar bisa dapetin sebuah karyanya tuh bisa ada hasilnya lah gitu. Dan pemirsa harus tahu, saya nggak ada hubungan apapun dengan YouTube-nya Mas Deddy. Tapi kadang-kadang kalau konten yang agak kurang seret, saya yang diserang bro. Maka saya katakan, saya dengan semua konten Mas Deddy ikut bertanggung jawab, kecuali Dinar Candy. Lebih banyak penghasilan host atau pesulap atau mentalis? YouTuber. YouTuber ya? YouTuber dong bos. Weh, podcaster lah. Podcaster karena gini. Tapi pada saat saya jadi mentalis itu saya salah satu bayaran tertinggi di Asia loh. Waktu itu? Iya. Kan lu pernah bilang sama gua, kalau pengen kaya jadi mentalis. Gini, saya bisa jawab. Kalau menjadi seorang mentalis, saya perform di panggung. Saya harus nyari waktu seminggu berapa kali untuk perform, keluar kota, main, gitulah. Kalau jadi podcaster saya cukup bisa di rumah. Bisa. Oke.